sebuah keyakinan kelas. Apakah kalian pernah dengar? Keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan atau kesepakatan yang nanti kita buat. Tujuannya apa? Supaya nanti kalian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian buat, yang sudah kalian yakini, ya. Seperti apa bentuk keyakinan kelas? Hari ini kita akan membuat keyakinan itu secara bersama. Keyakinan apa yang akan kita buat? Bagaimana kalian nanti bisa melakukan proses pembelajaran di sekolah ini atau di kelas informatika ini bisa berjalan dengan sehingga tujuanmu nanti bisa tercapai, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Untuk bisa menuliskan keyakinan kelas ini, Mukarida akan membagikan ini. Silahkan kalian tulis keyakinan itu. Setiap orang pasti mempunyai kesepakatan, keyakinan atau keinginan seperti apa nanti saya harus mengikuti pembelajaran. Ya. Setelah kalian tulis di dalam post-it ini, silahkan kalian tempelkan di papan tulis. Nanti kita akan membaca. Yang sama kita kelompokkan yang sama, yang tidak sama kita taruh yang tidak sama, sehingga nanti kita punya banyak keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama, yang harus kita pertanggungjawabkan secara bersama. Baik, Ibu bagikan kertas ini dulu ya. Boleh menulis lebih dari satu. Yuk, tulis sebentar. Silakan ditulis, nanti kita tempel. Bawa alat tulis. Bawa ada. Bawa. Belajar menggunakan HP, tidak banyak tugas. Tidak boleh berisik rame. Sini. Saya sudah restime dalam pelajaran. Oh, saya pulang. Tidak data terlambat sendiri. Terlambat sendiri, tempat waktu sendiri, tidak boleh ramai sendiri, tidak ramai. Terus lagi sama tempat waktu. Ramai. Coba ketua kelas sama Bu Arina ke sini. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Bu Farisa akan membacakan kesepakatan yang sudah kalian buat. Setelah itu nanti diingat-ingat
Manakala kalian melakukan atau tidak menepati kesepakatan kelas itu berarti ada sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Lakukan. Baik, kesepakatan kelas yang sudah kamu buat ini tadi dikelompokkan sama ketua kelas dan pengurus kelas. Yang pertama ini yang paling banyak adalah nih, saya harus datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat yang pertama, ya. Yang berikutnya, kesepakatan yang berikutnya selain untuk pembelajaran. Jadi sudah punya berapa kesepakatan kelas kalian? Sudah punya berapa? 5. Yang pertama apa? Tidak terlambat. Yang kedua apa? Tidak makan di dalam kelas. Yang ketiga apa? Tidak berkata kotor. Yang keempat apa? Tidak boleh main game. Yang kelima apa? Tidak perlu dicatat tetapi harus diingat. Dan semua harus saling mengingatkan. Kalau semua saling mengingatkan, pembelajaranmu akan tercapai. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita mulai pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kita sudah membuat keyakinan kelas untuk pembelajaran berikutnya atau kedepannya. Oke, selamat belajar. Kita mulai pembelajaran berikutnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba untuk melakukan proses diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita bersamakan persepsinya. Di dalam pembelajaran budaya positif itu perlu kita kembangkan di sekolah dalam bentuk bermacam-macam yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita membuat sebuah keyakinan kelas untuk anak-anak kita. Di dalam proses keyakinan kelas itu nanti panjenengan bisa menyampaikan kepada anak-anak hal-hal apa yang menjadi tanggung jawab serta konsekuensi yang harus dia terima. Itu pun harus melibatkan semua siswa sehingga kesepakatan itu murni dari anak-anak sehingga pada saat anak-anak melakukan sebuah kesalahan dia selalu ingat akan keyakinan yang sudah dia buat beserta konsekuensi yang harus dia terima. Salah satunya adalah seperti itu. Budaya positif berikutnya selain keyakinan kelas yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil sebuah kasus, tindakan dari sebuah kasus melalui segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Salah satunya adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas nanti panjenengan akan mengklarifikasi atau apa benar kejadian itu terjadi. Jadi anak kita kondisikan tenang, kita gali apa yang dia sehingga dia tenang. Yang setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua kita akan melakukan sebuah apa Bapak Ibu? Kalau sudah stabil, mengklarifikasi tindakan. Kita klarifikasi apakah hari ini, kemarin dia melakukan hal yang sudah dianggap tidak baik dan dia harus mencari jawaban atas konsekuensi yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah kita mengunggah atau dia berhasil memutuskan sendiri apa yang menjadi konsekuensinya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dia buat. Sehingga punishment itu bukan kita yang membuat, tapi anak-anak sendiri yang akan mengungkapkan apa yang sudah menjadi konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Oke? Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang nanti secara jelasnya akan saya berikan satu persatu. Seperti apa budaya positif yang restitusi, segitiga restitusi. Kalau dulu pada saat kita melakukan sebuah tindakan kepada anak-anak kita yang salah, itu kan kita ini, kamu nggak pakai sepatu hitam, kamu pakai sepatu putih, kita langsung menjustis. Sudah, lepas sepatumu, kita
kita akan jelaskan. Tapi dalam budaya positif tidak seperti itu yang kita lakukan. Kita bisa melalui tahapan di restitusi, segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya akan berhenti untuk slide berikutnya. Terima kasih. Mohon dipersiapkan pertanyaannya. Dari mana, Le? Dari toilet. Kakak dari mana? Rami? Dari toilet. Sami? Saya dari Arga sama Refli dari toilet. Tugas kalian sudah selesai kan, Pak? Belum. Baik, nanti setelah pembelajaran ketemu Ibu ya, di ruang Ibu ya. Wes. Kalian tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak. Tugas kalian sudah selesai? Belum. Edit, membuat gambar sudah selesai? Belum. Kalau belum selesai, kalian tahu kenapa Ibu panggil ke sini tadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Setiap orang pasti punya beribu alasan dia lakukan. Kali ini Ibu memaafkan kalian, tetapi apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas yang Ibu sampaikan pada saat pembelajaran di awal? Masih ingat, Bu. Apa? Harus datang ke kelas tepat waktu. Waktu apa lagi? Mengerjakan Tugas. masuk di kelas? Masih. Masih. Apa kenapa tugas kalian belum selesai? Bu, sebelumnya saya minta maaf. Saya mengatakan Arga sama Sandi. Kenapa tugasnya tidak selesai? Saya karena pas waktu mengerjakan paketan saya habis tadi belum dikerjakan. Kalau saya sulit mengoperasikan Canva. Baiklah, pasti kalian ada yang terlupa terkait dengan aturan atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Apa? Keyakinan kelas apa yang kalian lupakan? Tanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Disiplin apa lagi? Saya rasa Tuh. Terus kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki itu? Oke, benar. Bolehkah Bu Farida dibuatkan kegiatan kalian selama 1 hari? Kumpulkan Bu Farida besok pagi. boleh. Ya. Nah, terus terkait untuk Canva, nanti Bu Farida akan mengajari kalian secara privat. Ya.
Tolong diingat lagi lihat dengan kelasnya, nanti mulai dapat nasihati kalian, dan kalian harus bisa apa tadi? Tanggung jawab. Nah, Disiplin. Mandiri. baiklah, kalau itu tugasnya ditunggu hari Kami akan kami akan Berubah. mohon. Rizal, adakah yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, saya sedang bermasalah mengalami kesulitan untuk bangun pagi dan datang ke sekolah lebih pagi. Saya sering melakukan kesalahan dengan masuk sekolah dengan terlambat. Rizal, Bu Farida lihat di catatan buku pikir kamu sudah lebih dari 5 kali terlambat masuk sekolah. Sebagai manusia, kita sering berbuat salah, tetapi kalau mengulang kesalahan yang sama, jika kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, maka akan muncul kebiasaan yang kurang baik. Iya Bu, saya sering mengulang kesalahan yang sama. Boleh ceritakan kenapa kamu terlambat? Kamu mesti memiliki alasan kenapa datang terlambat berkali-kali. Maaf Bu, saya sering bangun kesiangan, mandi saya lama, dan main HP dulu. Pernah enggak orang tua kamu membangunkan kamu di pagi hari untuk sholat subuh? Sering Bu. Rizal, pasti kamu bisa datang lebih pagi asal kamu mau. Sepertinya kamu harus merubah pola hidupmu, bisa kan? Bisa Bu, insya Allah. Kira-kira apa yang harus dirubah agar Rizal bisa datang tepat waktu? Bangun awal, menggunakan alarm, minta bantuan orang tua untuk membangunkan tidur lebih awal. Oke, baiklah. Sudah ketemu solusinya ya. Apa saja yang belum bisa kamu penuhi untuk sifat-sifat baik yang seharusnya ada pada seorang murid? Saya belum bisa mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu. Baiklah, alhamdulillah kalau begitu. Artinya Rizal harus mulai merubah pola hidup yang selama ini membuat Rizal sering melakukan kesalahan. Mari kita mulai dengan merubah alur kegiatanmu. Coba buat jadwal kegiatanmu ya. Coba lihat jadwalmu antara bermain, beraktivitas lain tidak seimbang. Kira-kira apa yang belum kamu lakukan selama ini? Baik Bu, terima kasih sekali. Insya Allah saya akan memperbaiki pola hidup saya dan memulai dengan disiplin waktu. Baiklah, kita coba untuk beberapa hari ini ya dengan bagaimana perubahan yang Rizal buat. Semoga Allah meridhoi usahamu. Semangat berubah ya. Baik Bu, terima kasih atas bantuan Ibu untuk membantu saya berubah menjadi anak yang disiplin dan mandiri. Baik, terima kasih Rizal boleh kembali ke kelas.
Saya sangat bersyukur karena kesulitan belajar saat membuat tugas diberikan jalur keluar oleh Bu Farida, dibantu menguatkan kepercayaan diri dan mandiri sehingga tidak terlambat lagi untuk mengumpulkan tugas dan masuk ruangan kelas tepat waktu. Saya sangat bersyukur masalah keterlambatan saya bisa diperbaiki dengan disiplin diri dan mandiri, dibantu jadwal kegiatan, alarm, serta kesabaran Bu Guru yang membimbing.